Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di kediaman beliau Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Athos di Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah MCTV diterima oleh beliau. Kita berbincang-bincang santai sambil menunggu waktu asar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol di tengah virus pandemi corona yang sampai saat ini belum hilang, artinya masih banyak menghantui masyarakat di Yogyakarta maupun dimanapun, yang artinya pada saat ini kita masih terus harus berhati-hati, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dampaknya tentunya tidak sedikit. Artinya dari beberapa mereka, mungkin pemirsa juga, mungkin saudara-saudara kita di lain tempat yang merasa terkena dampaknya berkaitan dengan kesusahan, keresahan dan sebagainya. Bahkan ada yang mungkin putus asa menghadapi dilema hidup yang terjadi akibat pengaruh dari virus pandemi corona ini. Mungkin kita minta pendapat dari Habib Syekh, bagaimana mau kedepannya ini biar kita tetap kuat, tetap semangat menghadapi kondisi yang seperti ini. Dekat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Fajar. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim, bisa tatap muka, bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Tapi perbincangan Pak Fajar ini yang menyinggung masalah virus corona ini. Kalau pendapat saya pribadi, namanya virus corona itu ya ada dan menyebar. Konon penyebarannya juga cepat. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan, bahwasanya semua itu adalah makhluknya Allah. Apalagi kayak virus, makhluk yang kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Otomatis yang bisa melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu ya hanya yang maha kuasa, yang maha melindungi. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya oke lah, ikhtiar secara zahir kita pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan virus itu. Karena semuanya, walaupun konon katanya ada yang cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, wah ini bikinan si dia, bikinan si itu, tetap intinya adalah hakikatnya adalah Allah yang menciptakan untuk menguji kita semua, supaya kita itu kembali kepada Allah. Selama ini jujur mawon, kita lebih banyak di luar masjid daripada di masjid. Kita lebih banyak memikirkan selain masjid daripada memikirkan masjid. Kita lebih banyak memikirkan selain agama daripada memikirkan agama. Diuji sama Allah. Dengan adanya ini, akhirnya kita ditampakkan oleh Allah. Inilah kita semua. Wong sing ora pati senang masjid, orang yang tidak terlalu mikir masjid, orang yang tidak terlalu memikirkan agama. Jadi adanya masjid-masjid ditutup, pengajian ditutup, ini Allah mengingatkan pada kita, ini loh aslinya kita semua ini. Orang yang tidak mikir nih pengajian, tidak mikir nih agama ini, orang yang tidak mikir nih masjid. Jadi biar kita itu sadar. Maka dari itu, kalau tadi ada pertanyaan gimana menghadapi situasi seperti ini agar kembali ke semula, ya marilah buka hati kita untuk menerima masjid, buka hati kita untuk menerima pengajian,
buka hati kita untuk menerima agamanya Allah. Kita makmurkan masjid, kita makmurkan pengajian, kita pikir agamanya Allah. Jadi tidak hanya dunia saja yang dipikir. Itu caranya, satu-satunya cara, yaitu agar masjid makmur kembali gimana? Ya buka hati kita, karena selama ini hati kita tertutup untuk memikirkan masjid. Yang kita pikir malah hal-hal yang di luar masjid. Katakanlah di dunia ini ada dua tempat, yang satu dicintai Allah, yang satu dibenci oleh Allah. Atau yang satu adalah tempat yang terbaik, yang satunya adalah tempat yang terjelek. Yaitu apa? Itu adalah masjid dan pasar. Masjid itulah sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjid. Sejelek-jeleknya tempat di muka bumi ini adalah pasar. Tapi masjid ini simbol. Masjid dan pasar ini simbol. Masjid itu simbol akhirat, sedangkan pasar simbol duniawi. Nah, kalau kita mau jujur aja, kita 99% pikiran kita sudah untuk pasar semua. Memikirkan masjid hanya 1%. Mergo masih kewajiban Jumatan. Kalau udah nggak kewajiban Jumatan, mungkin sama sekali kita sudah nggak mikir masjid. Kalau kita ditarik iuran untuk masjid 100.000 aja wis gontok-gontokan, ya musyawarah nggak selesai. Tapi kalau untuk yang lain, yang duniawi, buat 1 juta, buat 500.000, oke saja. Nah, ini diingatkan sama Allah. Kita itu bukan untuk hidup di dunia ini, untuk akhirat. Jadi untuk masjid, akhirat yang disimbolkan dengan masjid. Jadi untuk mengatasi seperti ini, ya kita kembali kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah karena telah melalaikan syiar-syiarnya Allah, termasuk rumahnya Allah, yaitu masjid. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah baca sholawat, karena sebagian ada ulama, ya satu ulama yang mungkin termasuk aulia, termasuk walinya Allah, bermimpi bertemu Rasulullah. Beliau mengadu kepada Rasulullah tentang situasi zaman ini. Rasulullah menjawab, kalau orang mau memperbanyak sholawat kepadaku, maka orang itu akan terhindar dari semua ini. Maka dari itu perbanyaklah sholawat, perbanyak istighfar. Satu, ya karena kita sudah melalaikan Allah. Padahal mulai Allah menciptakan dunia ini, Allah tidak pernah melihatnya. Maksudnya berpaling darinya, wegah loh, saking bencinya. Tapi justru itu yang kita kejar terus, yang dibenci oleh Allah kita kejar terus. Otomatis Allah juga marah pada kita. Nah, satu-satunya jalan ya namanya kita lagi dimarahi, ya kita minta ampun, kita mendekat, kita berbaik-baik, kita minta ampun, minta maaf sama Allah SWT, memperbanyak istighfar itu. Mengakui dosa-dosa kita telah melalaikan Allah. Kita kembali kepada Allah. Kita hidupkan lagi masjid. Kita hidup lagi pesantren. Kita hidupkan majelis-majelis yang khair. Kita hidupkan lagi pengajian-pengajian, mujahadah-mujahadah. Ya ikhtiar zahir, ya sebisanya ikhtiar, kita ikuti anjuran pemerintah, tapi tidak usah nemen-nemen, terusak panik. Anjuran pemerintah yang harus pakai ini pakai itu kan daerah-daerah tertentu. Kalau sudah daerahnya aman, ya sudah aman gitu. Nah, maka dari itu ya tetap kita ikhtiar sebagai ikhtiar zahir kita. Terus kemudian yang paling penting adalah kita sadar diri, menyadari bahwasanya ini adalah peringatan dari Allah atas kelalaian kita, atas kesalahan-kesalahan kita semua, dosa-dosa kita semua terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan cara itu istighfar, kembali kepada Allah. Buka hati kita untuk menerima masjid, untuk memikirkan masjid, untuk memakmurkan masjid. Karena masjid adalah simbol untuk akhirat. Karena di masjid itu dibicarakan, yang diucapkan,
ya, yang difikirkan itu adalah akhirat semua. Yang disebut adalah Allah, ya. Ketika zikir menyebutnya Allah, rumahnya Allah. Sedangkan di pasar, walaupun orang sedekah itu pun ingin minta balasan, ya. Promosi itu iklannya sedekah itu sebetulnya. Tapi kan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, semua keuntungan. Itu bedanya masjid dan pasar. Walaupun orang kemana memberi, kalau di pasar itu hanya ingin mengambil keuntungan. Beda di masjid, betul-betul ikhlas ngamal yang ngamplung tanpa memikirkan kembalian, tanpa memikirkan keuntungan. Yang dipikirkan akhirat pahala. Itulah. Makanya mari sekali lagi, mari kita buka hati kita untuk menerima masjid lagi, untuk memikirkan masjid lagi, untuk memikirkan agamanya Allah, untuk memikirkan pengajian-pengajian, majelis-majelis, mujahadah-mujahadah itu, mari kita pikirkan lagi, kita hidupkan kembali. Insya Allah dengan begitu semua akan berakhir dengan baik, akan memberikan hikmah yang lebih besar, akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk kita semua. Jadi tidak usah panik lah. Kita kembali kepada Allah. Insya Allah kalau kita takut kepada Allah, takutnya kepada Allah, tidak takut kepada corona, ya, tidak takut kepada corona, takutnya kepada Allah, insya Allah. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi pada orang itu atas segala masalahnya. Ya kuncinya itu takwa kepada Allah, Pak. Termasuk takwa kita kepada Allah, takut kepada Allah jenenge wong wis wedi, orang merasa bersalah, takut, otomatis kan ucapan yang pertama keluar adalah mohon maaf. Itu istighfar sebagai permohonan maaf kepada kita atas kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis mulek-mulek nggih namung niku mawon. Ya. Cuman dua itu istighfar dan selawat yang diperbanyak dan memperbaiki amal yang lain. Ngoten niku Pak Jarsan kula dan mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah pemirsa, tadi telah panjang lebar kita bersama-sama mendengarkan beliau Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Atos Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Beliau tadi memberikan beberapa amalan, yaitu memperbanyak sholawat dan memperbanyak istighfar sebagai amalan dohir. Monggo dipersilakan untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita. Namun demikian yang utamanya adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berbuat kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام. انت وانا
ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام. أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين، اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا. يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام. أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام. انت وانا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو. كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا. لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا.